Makanya jangan heran bapak-bapak yang ada di sini pasti rata-rata kebanyakan anak-anak kalian kalau cium tangan kepada kalian bukan di hidung, cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai nggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup udara tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anakmu cium tangan di pipi, anak-anakmu cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya dalam penjara. Jangan kau salahkan, kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada. Saudara-saudara, kewajiban kalian sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta, pagi siang sore malam keluyuran cari uang. Untuk apa? Untuk ngasih makan jasmani anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anaknya. Tetapi lupa kalian beri makan jiwa, hati, dah apa? Jiwa anak-anak kalian, hati anak-anak kalian, ruh anak-anak kalian lupa kalian kasih makan. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Makanan hati bagi anak-anak kalian adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kenapa anakmu kenapa anakmu tidak kau masukkan pondok? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pesantren? Kenapa anakmu tidak kau ajarkan Quran? Kenapa kau lebih pentingkan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Bukan berarti tidak boleh sekolah SD, tidak boleh sekolah SMP, tidak boleh sekolah SMA. Tidak apa-apa sekolahkan anakmu SD, SMP, SMA. Tetapi agamanya jangan kau belakangi, Al-Qur'annya jangan kau belakangi. Kenapa anakmu tidak mondok? Aduh, saya lebih milih sekolah. Kalau nanti anak saya mondok, bagaimana masa depannya nanti? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kalau anak saya mondok, anak saya jadi ustadz, anak saya jadi Quran, jadi ahli Quran, gimana masa depannya nanti? Gimana nasibnya? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kau lihat zaman sekarang, SD, SMP, SD udah tahu mabok, SD udah tahu melacur, SD udah tahu zina. Itu SD. Bagaimana SMP-nya? Itu SMP. Bagaimana SMA-nya? Saudara-saudara, jangan kau pentingkan pendidikan dunia anak-anakmu, tapi lebih pentingkan pendidikan akhirat anak-anakmu. Didik dengan didikan Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Nanti ini tanggal 13, besok tanggal 14, kau lihat yang paling banyak merayakan Valentine di jalan-jalan, saudara-saudara. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Kristen. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang paling banyak merayakan Valentine di Indonesia adalah anak-anak kita, saudara-saudara, anak-anak Islam, putra-putri Islam, putra-putrimu yang paling banyak merayakan Valentine. Valentine itu adalah harinya orang-orang Romawi. Valentine itu adalah mengenang kematian si Santa Valentino atau siapa itu namanya orang-orang Romawi itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti orang Romawi, engkau mengikuti orang Barat, engkau mengikuti orang kafir, mengikuti budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la taqumus saah. Kata beliau, tidak akan terjadi hari kiamat, kata beliau, hatta sehingga kata beliau, ta'khuda umatku itu mengambil jejak, umatku itu mengikuti jejaknya siapa? Jejaknya orang-orang sebelum mereka, jejak orang-orang sebelum mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi Muhammad.
wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kata Nabi Muhammad. Fakila, kemudian ada di situ salah satu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, maksudnya maksudnya kurun golongan-golongan sebelum mereka itu, apakah mereka ya Rasulullah, kata salah satu sahabat, apakah orang Persia, Warum, dan orang-orang Romawi? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW betul. Nanti ada nanti kiamat tidak akan terjadi, kiamat itu tidak akan datang nanti sebelum umatku itu sampai, sehingga umatku akan mengikuti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, baik gaya pakaian mereka mengikuti hari-hari besar mereka, kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik kau punya anak-anak dengan didikan Nabi Muhammad. Begitu juga ibu-ibu zaman sekarang ini, mereka tahu di mana letak kursi mereka, di mana letak dapur mereka, di mana letak tempat make up mereka, tapi mereka tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan kalian biarkan berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Anak-anak perempuan kalian biarkan telanjang. Anak-anak perempuan kalian biarkan membuka aurat. Saudara-saudara, Hadramaut melahirkan para aulia. Bumi Hadramaut itu melahirkan para wali, melahirkan para aulia, fuqaha, ulama. Kenapa? Itu tidak terlepas dari wanita-wanita yang ada di sana. Bagaimana wanita yang ada di sana? Wanita yang ada di sana seumur hidup mereka cuma keluar 3 kali. Seumur hidup mereka keluar cuma 3 kali. Pertama, ketika mereka masih kecil, keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika mereka sudah menikah, keluar, diambil oleh suaminya, keluar dari rumahnya. Ketiga, ketika mereka mati, keluar, diantar ke kuburnya. Itu seumur hidup 3 kali mereka keluar rumah. Makanya jangan heran kenapa wanita-wanita di sana melahirkan wali-wali, melahirkan orang-orang soleh, melahirkan wali songo yang datang bawa Islam ke Indonesia, berasal dari sana. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kesolehan, ketaatan, kezuhudan wanita-wanita yang ada di sana. Oleh karena itu, para wanita-wanita, para istri-istri, ibu-ibu, jadikan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Aiman, Ummu Sulaim, Siti Khansa, Siti Mutiyah, wanita-wanita di zaman Nabi, wanita-wanita mulia. Jadikan beliau-beliau sebagai uswahmu, sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, agar kau bisa mendidik anak-anakmu dengan didikan Nabi Muhammad. Insya Allah dengan duduknya kita di sini, Allah kasih kita keberkahan, Allah kasih kita Allah kasih kita maghfirah, Allah kasih kita rahmat. Kita bermalam-malaman di sini untuk Nabi Muhammad. Insya Allah kedua mata kita Allah halalkan kelak di yaumil qiyamah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.